Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Abna'i at-talabah, hafizakumullahu wa hayyakum wa a'azzakum jami'an. Naam, para santri dari syariah yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberkahi dan dijaga oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan manhaj, yaitu manhajus salaf. Ya. Manhaj adalah metode, dan yang dimaksud sebagai manhaj adalah metode kita, tata cara kita dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita menjalankan agama Allah, dengan metode apa? Ya. Dan di dalam beragama, sebagaimana telah antum pelajari di pondok, bahwa kita harus bermanhaj salaf. Kita harus menjadikan metode kita dalam beragama adalah mengikuti para salaf. Jadi metode kita di dalam menjalankan agama Allah adalah mencontoh, ya, menyuri tauladani, menapaki jalan para salafuna as-salihun. Nah, salafi, ya, kita sering dengar, kita harus para dai menjelaskan bahwa kita harus bermanhaj salaf. Oke, manhaj adalah metode, tata cara dalam beragama. Lalu salaf, apa itu salaf? Apa itu salafi? Ya, apa itu salafi atau salafiyah? Sering kita dengar, dia dai salafi, dia ikhwan salafi. Apa itu salafi? Nah, salafi, ya, maksudnya adalah penisbatan terhadap salaf. Adapun salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu, ya, hidupnya mendahului kita, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris di dalam Mu'jamnya, salafun as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Ya, kata salaf ini artinya secara bahasa, ya, artinya adalah apa? Keterdahuluan. Ya. Min dzalika as-salafu alladzina madaw. Di antara contoh penggunaannya adalah as-salaf, yang artinya adalah alladzina madaw, orang-orang yang hidupnya telah berlalu, telah lampau, ya. Wal qaumu as-salaf, ya, al-mutaqaddimun, ya. Orang-orang kaum salaf maksudnya adalah orang-orang yang terdahulu. Begitu pula Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat menjelaskan as-salafu al-mutaqaddim. Qala Allah Ta'ala faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Ya. Ar-Raghib menjelaskan bahwa salaf adalah al-mutaqaddimun. Ya, al-mutaqaddim, orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana dalam firman Allah, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Ya, maksudnya adalah mu'tabaran mutaqaddiman. Naam. Ya. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu, ya, bagi orang-orang yang hidupnya pada masa akhir,
dan juga sebagai mu'tabar, ya, orang yang dijadikan peringatan, dijadikan ibrah darinya. Adapun jamak dari salaf adalah aslaf dan juga suluf, ya. Kemudian secara istilah, ya, tadi yang disebutkan adalah secara bahasa. Adapun secara istilah, kata as-salaf, ya, yang kita sering gunakan, para ulama sering sebutkan, apa makna dari istilah tersebut, yaitu mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'un dan juga tabi'ut tabi'in, yaitu 3 generasi pertama di dalam Islam, 3 generasi terbaik dalam agama Islam, ya. Mereka, ya, para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, yang dikenal, ya, keteguhan mereka, perhatian mereka dalam berpegang pada sunnah, ya, di dalam kembali merujuk, ya, mempelajari, memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah salaf, ya. Maka as-salafi, ya, as-salafi siapa? As-salafi adalah orang yang mengikuti salaf, ya. Orang yang mengikuti sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, ya. Di dalam hal apa? Di dalam seluruh aspek agama, dalam seluruh perkara agama. Namun secara khusus dan lebih diutamakan adalah di dalam masalah al-aqidah, di dalam masalah-masalah yang usul. Nah. Dan tidak diragukan lagi bahwa bermanhaj salaf ini adalah sebuah keharusan, dan seseorang yang ingin benar di dalam beragama kepada Allah, seseorang yang ingin mendapatkan apa yang diharapkan dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak ada pilihan baginya, harus bermanhaj salaf, ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Beliau berkata bahwa tidak ada tercela, bukan merupakan aib apabila seseorang menampakkan dirinya bermadhab salaf, ya, menisbatkan dirinya terhadap salaf, bergabung bersama golongan para salaf. Bahkan ini wajib diterima dari setiap orang yang mengaku bermanhaj salaf, ya. Kita tidak boleh melarang seseorang untuk bermanhaj salaf. Kita harus menerima. Kita harus menyetujui bahwa dia bermanhaj salaf, ya, secara bil ittifaq, ya, disepakati oleh para ulama bahwa tidak boleh kita melarang seseorang untuk bermanhaj salaf. Kita harus menerima setiap orang yang mengaku bermanhaj salaf dan berusaha dalam beragama ini bermetode dengan metode salaf. Kenapa? Karena madhab salaf tidaklah ada melainkan berada di atas kebenaran, ya. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Adapun beberapa dalil, ya, kami akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya bermadhab salaf atau benarnya, ya, madhab salaf. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala,
fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Surat Al-Baqarah ayat 137. Ya. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Mereka beriman sebagaimana keimanan yang kalian para sahabat jalankan. Ya. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, apabila mereka berpaling, tidak mau beriman atau beriman tidak sebagaimana keimanan kalian. Beriman tidak sebagaimana keimanan para sahabat. Ya, fa innamahum fi shiqaq, maka mereka sungguh berada dalam sebuah celaka, ya. Maka Allah yang akan melindungimu wahai Muhammad dari mereka, dan Allah lah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, maka Allah dalam ayat ini menyebutkan bahwa keimanan yang diterima atau keimanan yang merupakan hidayah dari Allah, keimanan yang merupakan kebenaran di atas hidayah, di atas petunjuk Allah, adalah keimanan yang sama dengan keimanan para sahabat. Keimanan yang diimani oleh para sahabat, keimanan yang beriman dengannya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan Allah menjadikan berpaling dari keimanan para sahabat adalah petunjuk, ya, atau dalil atas sebuah celaka dan juga kesesatan. Nah, dan juga dalil berikutnya adalah firman Allah, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah ia dengan jelas mengetahui petunjuk mana yang benar, dan dia memilih mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan kuasakan baginya apa yang dia kuasai, ya. Kami biarkan dia melakukan hal itu, namun kami akan masukkannya dia ke dalam neraka jahanam, dan dia adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Di sini Allah merintahkan kita untuk mengikuti Rasul dan mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah mengancam barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi jalan para sahabat, orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sabilul mu'minin yang disebutkan, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Ya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalan orang beriman. Maksudnya siapa? Sabilul mu'minin ini jalan siapa? Jalannya Rasulullah dan para sahabat beliau, ya. Hal ini juga dibenarkan oleh dalam hadis iftiraqul ummah, ya. Rasulullah menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, ya. Satu yang selamat dari neraka, yang lain 73 golongan, ya. 72 masuk ke dalam neraka, satu golongan masuk ke dalam surga. Ya, siapa yang masuk ke dalam surga? Kata beliau, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya, siapa yang masuk surga? Satu kelompok itu, yaitu mereka yang mengikuti, ya, apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Aku dan para sahabatku
tetapi, ya. Jadi dia menetapi, melazimi apa yang ditetapi oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Nah, maka di sini ayat ini juga menunjukkan bahwa kita harus mengikuti apa? Mengikuti para sahabat, mengikuti jalan para sahabat. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, perhatikan. Orang-orang yang terdahulu, yang awal, generasi awal dari kalangan sahabat dan tabi'in, siapa? Mereka adalah para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapa? Ya, orang-orang setelah para sahabat, yang mengikuti jalan para sahabat. Bagaimana Allah mengatakan mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Wa'adda lahum jannat, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya beberapa mata air. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar sekali. Dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 100, ya, Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Mereka disejajarkan dengan para sahabat. Ya. Dalam masalah apa? Keridhaan Allah kepada mereka. Ya. Jadi Allah menyejajarkan para sahabat, dan ini adalah orang-orang yang paling mulia. Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, ya. Para sahabat adalah generasi terbaik dalam Islam. Nah, orang-orang yang hidup setelah para sahabat, Allah sejajarkan dengan para sahabat dalam masalah keridhaan Allah kepada mereka. Siapa mereka yang disejajarkan dengan para sahabat ini? Alladzina taba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya. Maka ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti para sahabat. Ya. Maka wajib bagi kita apa? Mengikuti para sahabat. Ya, kemudian di antara dalilnya adalah perkataan para salaf, ya. Perkataan para ulama, di antaranya adalah Al-Khalifatur Rashid. Al-Khalifah Ar-Rashid. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, dia berkata, "Qif haitsu waqafa al-qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu walahum ala kashfiha kanu aqwa." Ya, Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz berkata, ya, berdirilah kamu atau berhentilah kamu sebagaimana berhenti para kaum terdahulu, yaitu para sahabat. Kenapa? Maksudnya apa? Jadi kamu bergerak, diam, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ikuti para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu an ilmin waqafu. Mereka apa? Tawakuf. Mereka berhenti berdasarkan ilmu. Mereka beramal dan berhenti amalan mereka pada apa? Berdasarkan ilmu. Ketika mereka mengamalkan sesuatu, maka itu karena ilmu, dan ketika mereka berhenti tidak melakukan sesuatu, itu juga karena ilmu. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dan dengan pandangan yang tajam, dengan kecermatan, ya, ketajaman analisa,
mereka mencegah, ya. Ketika mereka tidak melakukan sebuah amalan, tidak meyakini sebuah keyakinan, maka itu juga bukan karena mereka tidak tahu, tapi itu berdasarkan analisa yang tajam yang mereka lakukan, ya. Dan mereka tentu menyingkap, ya, untuk menyingkap hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, menjelaskan ini lebih kuat, ya. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Jadi ikutilah para sahabat. Kenapa? Karena mereka bergerak, mereka berhenti berdasarkan ilmu. Mereka tidak melakukan sesuatu bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka sudah mengetahui, sudah menganalisa bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian Ibrahim An-Nakha'i, ulama dari kalangan tabi'in, dia berkata, "Lau balagani 'anis sahabati annahum lam yujawizu bil wudu'i dhafran aw dhufran ma jawaztuhu wa kafa bil qaumi wizran an tukhalifa a'maluhum a'mal ashabi nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam." والآثار عن التابعين وتابعيهم مستفيضة بذلك فالسعيد من سار مسار هذه القرون الثلاثة المفضلة ولم يحد عنه يمنة أو يسرة. Ya. Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah berkata, seandainya sampai kepadaku dari sahabat bahwasannya mereka tidaklah melampaui kuku di dalam berwudu. Jadi tidak melampaui anggota badan satu kuku saja, ya, maka aku tidak akan melampauinya, ya. Seandainya aku mendengar hadis bahwa sahabat melakukan wudu sampai sebatas siku, ya, maka aku akan tepat berwudu dengan membasuh tangan tepat di atas siku. Tidak akan kulampaui walaupun satu kuku. Satu kuku berapa? Kurang lebih 1 senti. 1 senti saja, 1 inci saja tidak akan aku lewati, ya. Dan cukuplah seseorang jatuh pada sebuah dosa apabila amalan dia menyelisih amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan athar dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dipenuhi dengan yang menjelaskan hal-hal tersebut, bahwa kita harus mengikuti para sahabat. Dan orang yang beruntung, fas-sa'idu man sara masara hadhil qurun. Nah, yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang berjalan di atas jalan yang dilalui oleh 3 generasi utama ini. Sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in. Walam yahud anhu yumnatan aw yusrah. Dan dia tidak melewati, ya, tidak melewati atau berpaling, ya, keluar batas ke kiri dan ke kanan, lurus mengikuti jalan para sahabat, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Ya, semoga bisa dipahami dan semakin meyakinkan kita akan benarnya manhaj salaf, dan berdasarkan dalil-dalil yang diantaranya sudah kami sebutkan tadi, menunjukkan bahwa kita harus bermanhaj salaf, dan manhaj salaf adalah manhaj yang benar, yang harus diamalkan, harus diikuti, harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.